Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami dibangunkan tubuh yang sehat. Kami ucap syukur kami ada di sini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami datang. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kini saatnya Tuhan siapkan hati kami, telinga kami Tuhan. Biar impartasi Roh Kudus yang menerjemahkan Tuhan segala perkataan Tuhan. Setiap firman yang ditaburkan tidak akan pulang sia-sia Tuhan, tetapi memerdekakan kami yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, karena kami tahu sumber yang tak terbatas adalah firman-Mu yang sudah tertulis Tuhan. Firman-Mu yang sudah dicurahkan melalui Roh Kudus Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan hari Tuhan kami mau menikmati apa yang Kau katakan Tuhan, apa janji-janji-Mu Tuhan yang Kau berikan 2000 tahun yang lalu Tuhan. Kami terima Tuhan Roh Kudus itu Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Semua yang siap mendengarkan sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara, terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, buat kesempatan saya kali ini yang ketiga ada di GBI Bethlehem ini. Saya ingat sekali 2019 waktu itu saya bercerita bahwa saya dapat syuting peran utama. Kemudian 2020 tayang ya, wah luar biasa. Kemudian ada COVID dan hari ini kita bisa beribadah kembali sama-sama. Kesempatan yang luar biasa juga. Kabar baiknya adalah tahun kemarin saya udah lulus S1-nya, sudah STH hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Sambil nganggur COVID juga saya sambil belajar lagi untuk MTH plus konselor ya. Jadi semua itu karya Tuhan. Jadi kalau mau dibilang kemampuan sih saya nggak sanggup. Di antara teman-teman saya paling telat kalau lulus kuliah S1 6 tahun, bayangkan saudara. Tetapi ya kesetiaan kita dibayar ya, indah gitu. Akhirnya kita lulus, puji Tuhan. Kesempatan ini juga saya mau membagikan tentang bagaimana kehidupan kita mengalami namanya pekerjaan Roh Kudus. 3 hari yang lalu kita mengalami namanya kenaikan Yesus ke surga. Manusia lahir mati, tetapi Yesus bangkit dan naik ke surga. Ada 4 hal yang menentukan kekristenan kita. Amin saudara. Karena kita tahu setiap orang lahir tujuannya apa. Kadang orang perjalanan sampai mati pun nggak tahu tujuan hidupnya apa. Makanya Miles Monroe menuliskan ya, satu tempat yang sangat berharga di muka bumi ini ada di mana saudara? Orang bilang di museum, ada orang bilang di bank, tetapi Miles Monroe mengatakan adalah di kuburan. Kenapa di kuburan? Karena di sana terletak banyak sekali potensi-potensi manusia yang punya kapasitas, talenta yang tidak dipakai Tuhan. Terkubur mati. Itulah manusia, lahir mati. Akhirnya apa? Perjalanannya sia-sia. Makanya waktu Yesus lahir, punya satu tujuan. Lahir, mati, dan iblis merasa menang. Kalau Yesus mati, enggak. Yesus harus bangkit. Bangkit kemudian tinggal bersama dengan muridnya 30 hari. 40 hari, bukan 30 hari, 40 hari. Setelah 40 hari, Yesus memberikan janjinya. Dan kemarin, 3 hari yang lalu kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Itu kemenangan bagi umat Kristen. Inilah sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu. Ya, karena teologi ini penting sekali bagi anak Tuhan. Kalau tidak, kita gampang banget terkecoh dengan cerita-cerita bagaimana agama lain bertanya, Yesus atau Isa Al-Masih, menurut mereka, menurut kitab mereka, menuliskan bahwa Yesus tidak masuk ke surga. Yesus tidak mati karena penyalipan. Yesus mati menua. Itu salah saudara. Nah kita harus imankan bahwa Yesus bangkit, tinggal bersama murid-muridnya, dan naik ke surga, disaksikan sama muridnya sama 300 pengikut lainnya. Ini satu kebenaran yang harus kita pegang. Amin saudara. Dan hari ini saya mau membagikan judul tentang Yesus mengubah hidupku, mengubah hidup saudara-saudara. Kalau Tuhan nggak mengubah saya, nggak mengubah saudara, nggak mungkin kita bisa ketemu di gereja ini. Amin saudara. Tetapi cerita kali ini saya mengupas bagaimana perjalanan seorang wanita yang dipakai Tuhan. Satu perempuan ini luar biasa. Kalau kita belajar ya Alkitab,
Yesus pernah berdialog sama siapa sih paling lama? Sama muridnya ya udah pasti 3,5 tahun. Sama siapa lagi? Pemungut cukai, mungkin ya, Matius. Kemudian siapa lagi? Nggak ada. Pemungut cukai Matius sudah jadi muridnya. Kemudian siapa lagi selain muridnya? Wanita Samaria, saudara. Oke, kita kan lihat ya ayatnya di Yohanes pasal 4 ayat 6 dikatakan, di situ tempat sumur Yakub, Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Saudara, Yesus dikatakan capek banget. Dari Galilea kemudian melewati Samaria. Di situ ada sumur dulu punya Yakub, diberikan kepada Yusuf. Dan keturunannya semua menikmati sumur tersebut. Dan Samaria ini merasa bahwa mereka adalah keturunan daripada kerajaan utara. Kalau saudara pelajari perempuan Samaria, Samaria itu adalah kota di mana mereka ada Yahudi juga. Terpecah waktu pembuangan masa Babel, mereka terbuang. Ada yang terbuang, mereka nggak terbuang. Nah, masa terbuang inilah yang hari ini yang umat pilihan Tuhan, Israel. Tapi bagi bangsa Samaria mereka bangsa asli. Nah ini makanya mereka ada gap antara bangsa Israel dan Samaria. Nah disinilah kita mau belajar apa yang terjadi. Yang pertama dikatakan Tuhan mencari dan meluangkan waktu. Kenapa sih? Tuhan sengaja mencari waktu di jam 12 siang. Panas-panasnya ini, lagi capek-capeknya Tuhan. Tuhan mencari satu pribadi. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan meminta air. Air itu perumpamaan bagikan satu kehidupan. Yohanes pasal 4 ayat 7 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah air, berilah aku minum. Pastikan yang diminta air. Saudara, saya mencari di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus tidak pernah minta minum. Yesus tidak pernah minta sama manusia. Tetapi ayat ini luar biasa. Bayangin loh, ini Samaria bukan sesama bangsa Israel, tapi minta sama orang asing. Ini orang terpilih nggak? Terpilih, bayangin. Luar biasa nggak? Nah kalau kita belajar latar belakangnya wanita Samaria ini siapa sih? Wanita Samaria akan kita baca nanti. Saudara, ayat ini begitu kuat, saya baru dapat remanya bahwa iya ya, seorang Tuhan minta air minum sama, apakah dia udah kehausan? Tapi perjanjian lama ada, Yakub itu minta apa? Waktu dia kehausan, kelaparan, minta kacang merah sama Esau. Kemudian itu harus ditukar dengan hak kesulungan. Bayangin loh. Ini Yesus cuma minta minum, ngapain? Bisa kan ambil sendiri. Dia tunggu dulu nih perempuan datang, dia siapin waktu. Ada rencana Tuhan di situ. Wow. Saudara, kalau diilustrasikan ini dalam kehidupan kita, Tuhan dahulu melangkah, menyiapkan waktu untuk ketemu kita. Jam 12 siang, kalau kita ketemu orang susah nggak sih? Paling tempat makan, restoran. Yuk kita lunch bareng, ya. Kalau enggak orang sibuk kerja, enggak ada yang ke sumur, enggak ada. Hanya orang yang minder, hanya orang yang apa? Terbuang. Dia mencari tempat, waktu-waktu sepi di mana enggak bertemu dengan orang. Disitulah Yesus mau ketemu dengan dia. Kemudian disitulah Yesus mulai meminta sesuatu. Padahal wanita Samaria ini menganggap bahwa kamu cuma minta air, kamu nggak bawa apa timbanya, percuma, nggak bisa diambil. Tapi saya punya, tapi kan kita musuhan, nggak bisa. Dia nggak mengerti. Ilustrasi Yesus mengatakan air itu adalah hidupnya dia. Karena ayat yang terakhir kita akan lihat apakah Yesus setelah dialog itu minum air itu? Enggak. Apakah terjadi menimba air? Enggak. Waktu saya mendalami ayat ini ternyata
Yesus tuh lagi minta hidupnya si wanita Samaria, saudara. Tapi kalau kita baca letter luck, Yesus kok begini aja katanya Tuhan, kok dia bisa haus gitu kan. Nanti ayat yang terakhir kita akan lihat, Yesus akan dialog sama muridnya juga. Waktu muridnya disuruh pergi beli makanan, kemudian Yesus bilang, saya sudah kenyang, kan bingung. Membagongkan kata orang kan. Nah inilah cara Tuhan, saudara. Pertama, Yesus menyiapkan waktu, mencari waktu buat kita semua, untuk menemui kita. Yang kedua, Tuhan Yesus meminta air, meminta hidup kita, saudara. Bingung kan? Ngapain Tuhan datang kehidupan saya? Saya lagi hancur hidup saya, Tuhan. Saya lagi gagal. Tuhan bilang, aku minta hidup kamu. Saudara-saudara, kalau Tuhan datang kepada kehidupan saudara, pasti terima nggak? Terima, karena saudara sudah di gereja. Tapi yang di luar sana, saudara, yang belum lahir tidak Kristen, keluarga belum kenal Tuhan, puji Tuhan, saya ditangkap Tuhan di Jakarta. Saya pernah kesaksian ya, keluarga saya dari keluarga Konghucu, waktu saya jadi artis, kemudian saya datang ibadah Natal, di situ ditangkap Tuhan, saya bertobat, dan hari ini dipakai Tuhan. Kan itu suatu mukjizat, saya bisa menginjil. Kalau di flashback lagi, siapa saya ini? Bukan siapa-siapa. Sama seperti wanita Samaria, saudara. Waktu diminta hidupnya, sempat nggak argumen? Sempat. Waktu Tuhan minta hidup kita semua, kita sempat menolak nggak? Sempat. Saya dapat apa Tuhan? Saya ikut Tuhan dapat apa? Banyak kita hitung-hitungan. Orang yang terima Yesus pun hari ini duduk datang ke gereja, ibadah, Natal, Paskah, kematian Isa Al-Masih, kenaikan Isa, datang rajin. Awal bulan perjamuan kudus. Tetapi waktu Tuhan minta hidupnya dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sanggup nggak? Nggak mau Tuhan. Mujizatnya apa Tuhan? Berkatnya apa? Salah konsep, saudara. Kalau kita tahu air ini adalah berbicara apa? Tuhan minta hidup kita. Kita datang minta berkat dulu sama Tuhan, baru kita mau memberi hidup kita buat Tuhan. Sama wanita Samaria ini kan. Oke, kita baca lagi dialognya seperti apa. Pertama, Yesus pertama kali yang tiba di situ. Dia udah capek, dia duduk, dia tungguin. Kalau ada jam, mungkin Yesus lihat jam ya, jam 12 belum ini. Tapi cuma lihat matahari udah tahu kan, di atas kepala, pasti tengah siang. Dia tahu ada seorang perempuan akan menimba air tempat ini. Dia pertama kali. Saudara, banyak dari kita mau ketemu hamba Tuhan nyampe dulu baru kita. Benar gak saudara? Kita lebih sibuk daripada hamba Tuhan. Kenapa? Hamba Tuhan udah menyiapkan untuk orang ini bertobat. Benar kan kalau kita meeting minta didoain, jemaat datang dulu atau Bapak Gembalanya, Bapak Pendetanya, Bapak Pendeta. Nah inilah manusia kalau masih ego, belum menyerahkan hidupnya, mengutamakan dirinya semua. That's why Tuhan pertama kali yang tiba, nunggu. Tuhan yang menyiapkan waktu. Kenapa dikatakan menyiapkan waktu? Tuhan suruh 12 muridnya pergi belanja makanan. Logikanya masuk nggak? Enggak masuk. Guru punya 12, sisain kayak 3 orang. Karena yang paling dekat sama dia apa? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Itu kayak bodyguard pribadi lah ya. Tetapi kenapa sama 12? Karena dia tahu satu pribadi ini insecure, nggak aman, malu, minderan, pelakor kata orang kan. Saudara udah baca semua tentang wanita Samaria ya, udah sering kan, tiap tahun dengar khotbahnya kan. Nah kita kupas kedalamannya, saudara. Kalau kita zaman sekarang, kita lihat di sosial media, kita lihat banyak banget TikToker segala macam. Saya kemarin lihat Denny Sumargo mewawancari salah satu perempuan, kemudian perempuan tuh ditanya, kenapa kamu lebih suka jadi pelakor ataupun simpenan, punya sugar daddy? Karena dia bilang, karena bagi saya dulu saya nggak dapat kasih bapak, kemudian saya ngerasa bahwa laki-laki yang punya istri itu lebih menyayangin saya yang disimpan dia. Saya bilang ini sesat, gitu kan? Ini sama nggak kejadian 2000 tahun yang lalu sama wanita Samaria ini? Sama. Nanti dia dialog, Tuhan tanya berapa suaminya.
Kaget kita saudara. Kalau sekarang kita lihat ya, YouTuber sosialita pernah menikah 3 kali, 4 kali biasa. Ini 5 kali lebih. Luar biasa. Tetapi endingnya ini dahsyat nih perempuan. Kemudian dikatakan apa? Yesus pertama kali yang menyapa dan berdialog. Yesus melakukan SKSD, sok kenal sok dekat. Langsung tanya, berikan aku minum. Kenal juga enggak. Yesus kenal dia nggak kenal Yesus. Nah disitulah pertama kali Yesus minta sama manusia, bukan minta sama Bapa. Benar nggak sih? Karena pertama kali Yesus minta sama Bapa apa? Melakukan mukjizat. Air menjadi salah, bukan anggur saudara. Air menjadi air anggur. Kalau air menjadi anggur kan masih bentuk anggur. Air menjadi air anggur di pesta Kana, pernikahan Kana. Itu minta sama Bapak, aku mengucap syukur Bapak, ya kan? Terjadilah. Kemudian terjadi. Orang ngambil, jadi air anggur, padahal udah habis. Nggak habis-habis. Dan ini minta sama manusia. Luar biasa. Yesus menghambelkan dirinya, merendahkan dirinya. Selanjutnya Yesus pertama kali menjelaskan keadaannya. Siapa dia? Karena dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, saya bacakan ya. Yohanes pasal 15 ayat 16, bisa ditayangkan? Saudara sering baca ayat ini. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu duluan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kuminta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wah, ini terjadi juga sama wanita Samaria. Tuhan pertama kali yang memilih wanita Samaria. Apakah wanita Samaria wanita pejabat? Bukan. Kalau Rahab mungkin ya, dulu dia pelacur. Zaman perjanjian lama Rahab, tahu ya, itu pelacur kelas kakap saudara, kalau kita pelajari. Dia kalau ada di tembok Yeriko tinggalnya, berarti itu simpanan pejabat, bukannya prostitusi yang kalau kita orang di Surabaya itu apa, di Doli, Gang Doli, itu bukan saudara. Itu pejabat, makanya dia berhak menyelamatkan apa? Kasih tali, menyelamatkan pengintai Israel untuk diselamatkan. Tapi ini nggak dikenal saudara. Dia malu ketemu orang, tapi Tuhan milih dia. Luar biasa kan? Perjanjian lama Tuhan milih Rahab. Apa yang terjadi? Saya bilang wow, Tuhan itu sayang sama orang berdosa ternyata. Tapi gereja banyak menolak orang berdosa. Kenapa? Susah diberesi. Susah bertobat. Kalau saya jadi gembala juga saya belum siap kali Pak Gembala. Ya, saya sukanya menginjil aja, berkhotbah, bakar gitu kan, semangat. Tapi untuk menjadi seorang gembala, hatinya harus luas seperti samudera, seperti Yesus ya. Pengalaman hidupnya udah luar biasa. Kalau saya masih kecil sekali, jadi kita masih menginjil. Nah disinilah dikatakan, saudara, yang selanjutnya Tuhan Yesus menjelaskan siapa dia. Yesus mulai menjelaskan waktu Yesus minta ya, kemudian Yesus menjelaskan siapa dia. Yohanes pasal 4 ayat 10, kata Yesus apa? Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Kamu tahu nggak yang ngomong sama kamu ini siapa? Saya ini Tuhan lagi minta hidup kamu, bukan air yang harus diminum. Aku lagi minta hidup kamu. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi kalau kamu tahu aku ini Tuhan lagi minta hidup kamu, pasti kamu akan minta, Tuhan aku mau hidup aku diberikan buat kamu, aku mau hidup Tuhan tuh jadi bagian aku. Ini ayat ini saudara, Yesus menjelaskan siapa dia. Dan ayat ini saudara, kalau kita tahu, dan ini harus menjadi rema saudara-saudara. Kenapa? Pertanyaan antara agama akan bertanya, coba jelaskan siapa Tuhan Yesus. Bisa jawab nggak? Emang Tuhan kamu pernah menjawab dirinya adalah Tuhan?
di Yohanes pasal 4 ini dalam sekali. Dia akan menjelaskan dari mulutnya wanita Samaria siapa Yesus. Keren kan? Selain itu Yesus juga menjelaskan dirinya sebagai Tuhan di mana saudara? Ayat mana? Waktu Yesus mau disalibkan, dia didatangkan ke Pilatus. Apakah engkau raja bangsa Yahudi? Engkau Tuhan mereka? Engkau yang mengatakannya. Itu pun Pilatus gentar, gemetar, kemudian dia melepaskan tanggung jawab untuk menghukum Yesus. Aku gak bersalah, kalian yang menghukum dia aja. Saudara, kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan harus tahu ayat-ayatnya di mana. Tuhan kita disebut Tuhan. Kenapa? Kerancuan sekarang membuat umat Tuhan pindah agama. Karena di sana menjelaskan bombardir dengan pertanyaan gak bisa dijawab sama anak-anak Tuhan. Tetapi kita ahli teolog kan kalau ditanya begitu, wah keluar semua tuh ayatnya di mana. Kita bisa menjelaskan secara detail sejarahnya, sejarah terciptanya Alkitab. Yesus lahir kapan? Yesus mati kapan? Yesus bangkit dari kubur berapa lama tuh mengalahkan maut, pegang kunci neraka. Dia mengklaim atas nama dia sejak saat ini bukan hanya bangsa Yahudi lagi, semua yang menyerukan namaku, percaya atas namaku, dia akan diselamatkan. Wah, saya bilang keren Tuhan kita. Saya nih etnis Tionghoa, keturunan bukan dari Kristen, ya kan? Kalau ada yang Batak di sini, Manado, banyak. Oh enak ibu, ya Horas, ya kan? Waktu saya belajar teologi ya, saya bilang bangsa lagi suku Batak nih bersyukur banget. Kenapa? Penginjilan pertama masuk ke tanah Batak, saudara, iya kan? Oleh No Manson ya, No Manson, kita belajar itu. Pantas orang-orang Batak sekarang kayak orang apa? Yahudinya Indonesia, ya, pembelajar. Lihat aja sekarang pengacara orang Batak semua, ahli hukum mereka, ya kan? Diberkati Tuhan. Kenapa? Injil masuk pertama ke Sumatera Utara. Dulu orang Batak apa kalau saya pelajarin? Buset, kanibal, bener nggak bu? Kanibal loh. Kalian kalau tahu suku Batak makan manusia. Di Indonesia nggak ada, hanya suku Batak. Maaf ya, ini kenyataan, bukan saya ngarang. Baca itu sejarahnya, Google. Masih makan manusia, tapi gara-gara Injil dipakai Tuhan, suku Batak, amin. Tepuk tangan dong buat orang Batak di sini. Nanti Manado ada ceritanya lagi ya. Di sini saya mau katakan bahwa wow, Tuhan sedang menyatakan dirinya siapa dia sama bangsa yang selama ini bermusuhan sama Israel. Padahal mereka dalam keturunan yang sama. Samaria. Samaria kalau saya Google tadi saya katakan dari kata pemegang Taurat. Jadi mereka mengukuhkan diri mereka bahwa mereka lah bangsa yang memegang Taurat. Berasal dari kata istilah Shamerim, berarti keepers of the law, pemelihara Taurat. Ngeri. Torah. Jadi mereka tuh Judaisme kalau sekarang, ya. Jadi hati-hati saudara, kalau Anda GBI, saya GBI. S1 saya GBI Kingdom, STT Kingdom, S2 STT Karisma, GBI juga. Ya. Jadi kita harus tahu, kita tidak main-main Torah lagi. Torah, hukum perjanjian lama udah disempurnakan melalui Yesus. Amin saudara. Jadi jangan kita berdebat Taurat, jangan kita balik-balik lagi penyembahan cara Taurat. Karena agama seberang pun mencoba mentaurat-tauratkan penyembahan mereka. Harus cuci kaki, harus ke arah kemana, itu kan Taurat kita. Tapi Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke sorga, mengajarkan hanya dalam nama Yesus. Dan kemudian Injil yang selanjutnya di perjanjian baru dituliskan 14 suratan Rasul Paulus yang begitu dahsyat.
Dia menghidupkan apa yang Yesus ajarkan. Dia tidak menghidupkan lagi. Bagi dia apa? Taurat itu disempurnakan oleh Yesus. Maka Rasul Paulus menghidupkan. Suratan 14 itu paling banyak di Perjanjian Baru. Itu ditulis dan dihidupkan oleh Rasul Paulus. Berdarah-darah, yes. Makanya dia tidak lagi menghidupkan Taurat. Kenapa? Dia ahli Taurat di zaman ini. Di sini Yesus, dia hidup di zaman ini. Dulu dia yang menganiaya pengikut Yesus, Saulus. Kalau gereja hari ini masih pakai embel-embel tabernakel, pakai penyembahan apa, pakai dupa, pakai apa. Kita balik ke zaman Taurat lagi. Itu bukan GBI, itu Judaisme. Hati-hati saudara. Kesesatan banyak terjadi. Kita belum belajar Yesus naik ke surga 3 hari yang lalu. Makanya tadi dengar pengumuman bahwa akan tetap ibadah sampai apa? Pencurahan Roh Kudus. Itu keren. Kemarin ibadah udah khotbah apa ya tentang pencurahan Roh Kudus ya, pasti ya. Wah, itu benar-benar janji Tuhan. Mereka tunggu, mereka berdoa di upper room, di loteng, mereka kepenuhan Roh Kudus. Di situ mereka memberitakan Injil. Di situ kuasa Allah menyertai murid-murid Yesus. Amin saudaraku. Penjelasan tentang Yesus itu dahsyat banget. Kemudian selanjutnya dikatakan apa? Ayat ke-14, jawab Yesus kepada wanita Samaria itu, barang siapa minum air ini, air yang di sumur ini, dia akan haus lagi. Tiap hari, tiap siang kamu akan datang minum karena haus. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, yaitu apa? Kebenaran. Yesus sendiri yang dia percayai. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Amin. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Berarti mata air itu apa? Keluar terus. Akan berbicara firman, akan melakukan firman. Memenangkan jiwa, itu keluar. Enggak bisa berhenti. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, kita ke gereja rajin. Tapi kenapa nggak ada mata air ya? Pertanyaannya, apakah saudara sudah minum airnya Tuhan? Apa air dari pola kehidupan zaman now? Pagi-pagi kita handphone di samping kita, bangun pagi yang dilihat handphone, bukan doa dulu. Iya kan? Buka handphone dulu, lihat WhatsApp masuk nggak, Facebook, Instagram, apalagi kita lupa sama Tuhan. Padahal prioritas kita, hidup kita, roh yang Tuhan berikan pada kita yang duduk di sini semua ada roh Allah. Kita sebelum tidur kita serahkan roh kita, Tuhan jaga waktu saya tidur. Kalau mau dipanggil panggil aja Tuhan, saya rela kok. Bagi kita mengucap, Tuhan, saya masih ada di dunia, nggak diajak ke surga. Ya udah, saya lakukan kehendak Tuhan hari ini. Harusnya begitu dong. Kalau pagi-pagi sebelum ini lupa doa, lihat handphone, dicas nggak ya? Oh masih penuh baterai, ya udah, besok pagi aja. Yang dipikir dicas handphone, bukan dirinya yang dicas pagi-pagi. Dikatakan di sini apa? Tuhan Yesus mengkonseling hidup. Hidup siapa? Hidup kita semua. Hidup wanita Samaria. Kenapa? Sebelum dipakai Tuhan harus dikonseling dulu, saudara. Oh, kita buka ayatnya Yohanes pasal 4, 16 ayat 19. Saudara, saya nggak mau banyak ilustrasi ya. Saya lebih banyak mengajar. Kenapa? Firman itu yang memerdekakan kita, bukan motivasi, saudara. Kita mempelajari kedalamannya Tuhan, itu membuat kita merdeka dan kita tuh tahu akar kehidupan kita dari siapa, sumbernya. Kalau banyak motivasi, hari ini saudara diubahkan menerima berkat, pulang, semangat pulang ya. Terus Bapak Pendeta gimana dapat berkatnya? Gimana dapat mujizatnya? Enggak saudara, kita belajar firman dulu. Belajar firman, berkat menyertai kita. Amin. Oke, tampilkan boleh Yohanes pasal 4, 16 sampai 19. Bisa ketemu? Yes.
Kita baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Berarti Yesus sedang konseling. Apa jawabannya selanjutnya? Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Selanjutnya, sebab kamu sudah mempunyai 5. Dan yang sekarang tinggal sama kamu itu, cem-cemannya itu, bukan suami kamu. Dan dalam hal yang engkau berkata benar. Berarti perempuan ini munafik enggak? Enggak. Dia tahu waktu Yesus minta air itu, minta hidupnya dia, ya kan? Terus Yesus menjelaskan dia adalah Tuhan. Dia mulai mikir, wow, saya diminta hidup saya buat Tuhan. Terus dia tanya, mana suami kamu? Kalau saya bohong, dia kan Tuhan. Selesai hidup saya. Tapi dia langsung jawab dengan benar, aku gak punya suami. Kenapa? Iya, selama ini dia simpenan mungkin ya, suami-suamian. Dan laki-laki yang ketujuh yang dia ketemui, yang mengubah hidupannya dia, siapa itu? Yesus. Yang 6 ini bukan, kan tinggal sama-sama doang, living together, kumpul kebo. Tapi yang ketujuh dia ketemu di sumur, yang nungguin dia siang-siang bolong. Itu yang mengubah hidupnya dia. Dan Yesus bilang, kamu benar, kamu jujur, kamu gak munafik. Banyak hari ini saudara, saya dikasih tahu teman saya, kok teman saya ini nggak di sini, di Surabaya orangnya, nggak ada, bener Surabaya. Teman saya, ibu sosialita, dia bilang, kok teman saya nih kok, dia rajin ke gereja, teman saya, teman dekat, rajin, tiap hari sharing firman, jadi ketua komsel. Terus kenapa? Dia simpenan kok. Terus kenapa? Ya tujuannya adalah hidupin anaknya satu, kuliah luar negeri. Ya, terus kenapa? Kenapa dia nggak mau bertobat dan minta dinikahi? Kan beres. Dia bilang apa? Dia bilang justru saya jahat kalau minta nikah. Kenapa? Hidup laki-laki itu sudah bahagia dengan istrinya. Terus kamu ngapain mau jadi simpenannya dia? Karena tiap bulan dia dapat subsidi 200 juta untuk biaya hidupnya dia. What? Saya bilang. Dan ini jemaat tetap gereja di Surabaya tersebut. Hah? Saya bilang. Gerah saya bilang. Ini tiap hari baca Alkitab, sharing di komsel, tapi hidupannya demi 200 juta dia disimpan sama bos kaya dan diem-diem saja. Dan bos kaya itu ya kayak apa, nggak punya simpanan, mereka udah kong kali kong ya. Dan itu bertahun-tahun saudara. Itu banyak nggak terjadi zaman now? Banyak. Itu sugar daddy namanya. Wah, saya garu-garu kepala nih. Kalau Anda tidak dalam gereja, tidak kenal Tuhan, ya sudahlah ya, kita nggak ngurus. Karena di Alkitab ini udah ngajarin loh, jangan kita disimpan-simpan begitu. Gak ada yang gembala yang negor, saya yang negor dah, nggak apa-apa, saya penginjil. Besok lo nanya siapa itu Irwan, nggak diundang nggak apa-apa. Tapi firman ngomong, jangan kamu dipelihara Tuhan aja. Jangan takutlah cuma sebulan 200 juta. Tuhan bisa kasih 2M kok sebulan, ya kan? Kalau kerja. Ini mau disimpan loh. Wah, mabok saya bilang zaman sekarang nih perempuan, ya. Oke, ayat selanjutnya. Udah selesai belum tadi, baru ayat 17 kan? Jangan ditutup dulu. Nah, ayat 19 yang terakhir. Kata perempuan itu kepadanya, ini penting, jangan ditutup dulu. Tuhan, ternyata sekarang nyata padaku bahwa engkau seorang nabi. Dia baru, ini bener loh. Dia tahu saya siapa. Detail lagi 5, 6. Wah, langsung, mungkin kalau kita ilustrasikan, mungkin dia langsung, Tuhan Yesus duduk di tepi sumur, dia langsung suhu, ya kan? Jadikan saya muridmu, ya. Itu dia baru respect. Apa yang terjadi saudara selanjutnya? Balik lagi ke slide saya. Tuhan Yesus mengajarkan penyembahan mulai. Kenapa? Ada pertanyaan oleh wanita Samaria, dia mulai respect kan. Ini nabi nih. Oh, kalau gitu dia guru saya nih, nabi. Saya mau tanya, ya kan?
Kalau bangsa Samaria itu kalau menyembah Allah itu ke gunung, di atas gunung bertemu Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Yohanes pasal 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berarti apa? Namanya juga Taurat, namanya juga Judaisme. Mereka hanya melihat apa? Tempat, bukan bait Allah sesungguhnya, yaitu pencurahan Roh Kudus itu. Yesus ada depan dia, yaitu bentuknya adalah apa? Dia Allah, dia Mesias, dia Nabi. Dan yang terakhir saudara, dikatakan, nextnya bisa? Next slide-nya. Tuhan membuka pikiran, paradigma. Dikatakan di sini Tuhan membuka paradigma. Yohanes pasal 4:25. Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Yesus mengatakan kepadanya bahwa akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tadi dia bilang nabi, kemudian dia bilang apa? Mesias. Udah mulai mengakui Yesus dia. Di sini paradigma perempuan ini dibukakan. Dan yang terakhir dikatakan apa? Tuhan Yesus memakai perempuan Samaria menjadi berkat. Di ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Saudara, inilah 7 berkat yang didapati seorang wanita Samaria waktu dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Berkat yang pertama apa? Tuhan mencari dia. Kedua, Tuhan minta hidup dia. Ketiga, Tuhan menjelaskan siapa dia. Tuhan, dia adalah Tuhan. Yang keempat, Tuhan mengapa? Tuhan mengkonseling dia dan dia mau jujur. Yang kelima, Tuhan mengajarkan tentang penyembahan. Yang keenam, Tuhan membuka pikiran untuk berubah. Jangan balik lagi ke masa kekelamannya dia. Dan yang ketujuh, Tuhan mulai pakai dia untuk dijadikan berkat bagi bangsa Samaria. Saudara, Yesus hadir pada wanita yang berdosa ini, ya, di mana wanita ini sehari-hari menghindari banyak orang, dia malu, takut dihina, takut dilempari batu. Tapi waktu dia ketemu Yesus, dia memilih hidupnya dipulihkan, dia jujur, baru di situ Tuhan pakai dia. Amin saudara. Siapa yang diberkati dari firman pagi hari ini? Karena waktu yang terbatas saya nggak bisa jelasin lebih detail ya, karena ini firman dalam sekali. Amin. Mari kita tutup mata, kita berdoa.